Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Kami ikhlas tangan-Mu Tuhan, biar Kau memimpin, Kau menyertai kami semua, biar kami dapat memuji muliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka acara ini hanya dalam nama Yesus Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bagi kepala baru, jantung banyak dulu, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana lagi tingkatkan Tuhan, segala berkat-berkat itu
bertemu di sini. Tuhan, segala perkara yang berlaku bukanlah yang kita rancang, tapi Tuhan itu yang mendahulunya dalam kehidupan kita. Oleh itu kita bersyukur kalau pada malam ini kita dapat bertemu di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Jadi pada malam ini ini merupakan hari pertama kebaktian rumah tangga kita di sini. Jadi kita bersyukur kalau Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Jadi sebagai dasar firman Tuhan kita pada malam ini, kita melihat dalam 1 Korintus pasal 1
Salah satu ayat yang keempat hingga yang ke-8. Sama-sama boleh kan? Boleh. Ya. Dan juga atas apa kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita nikmati datangnya daripada Tuhan. Bukanlah oleh karena kemampuan kita, tapi Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Sehingga dia katakan di sini bahwa aku sentiasa mengucap syukur kepada Allahku, karena kamu oleh karena kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Jadi oleh karena kasih karunia ini kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena kasih karunia ini membuatkan kita lebih dekat kepada Tuhan di dalam percaya. Jadi apa yang dikatakan di sini bahwa Allahku karena kamu atas kasih karunia yang dianugerahkan. Berarti anugerah itu diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Tuhan itu memberikan kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Berarti Tuhan itu ada untuk kita dalam semua keadaan hidup kita, sehingga kita boleh menikmati apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Bukan yang kita ingini, tapi kita perlukan dalam kehidupan kita. Maka Tuhan itu akan memberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Jadi hari ini, tahun 2025 ini, marilah kita tetap mengucap syukur dalam apapun keadaan kita. Baik keadaan kita senang, susah, baik dalam keadaan kita kekurangan, bahkan kecukupan. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Dia yang melakukan dalam kehidupan kita sehingga orang-orang percaya. Sehingga dia katakan di sini bahwa kita mengucap syukur kepada Allah karena kamu atas kasih karunia. Kasih Tuhan itu sangat indah bagi kita. Kasih Tuhan itu membuatkan kita tetap mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu membuatkan kita mengasihi sesama kita. Dan kita akan dianugerahkan oleh Tuhan itu kehidupan yang datang dari Tuhan itu baik. Keselamatan yang diberikan kepada kita. Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi ingatlah pada hari ini, apapun yang kita miliki, janganlah kita bermegah di dalam kehidupan, tapi katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih karena apa yang saya miliki hari ini. Beda dari tahun yang lalu sampai tahun ini, Tuhan mengizinkan kita untuk menikmati segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya mengapa kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, berarti kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun keberhasilan, apapun kita miliki sepanjang tahun ini, ingatlah bahwa semuanya kena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu, tahun yang baru ini kita melangkah dengan penuh pengharapan. Setiap orang yang punya pengharapan, mereka menikmati segala anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga kita boleh memiliki ketenangan dalam apapun keadaan yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Berarti apapun keadaan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab apa dikatakan dalam ayat yang kelima, sebab dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Berarti kita menjalani hidup kita. Berarti Tuhan akan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi kita. Bagaimana kita menjalani hidup kita ini. Kalau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan itu memberikan hikmat kebijaksanaan bagi kita. Bagaimana kita menjalani hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan katakan di sini juga bahwa kita akan memiliki pengetahuan yang baik dalam kehidupan kita. Jadi ingatlah hari ini bahwa pada tahun yang baru ini, mari kita minta agar Tuhan beri hikmat kebijaksanaan. Bagaimana kita menjalani hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, dia katakan di sini bahwa sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Berarti mengenai kesaksian Kristus, di mana dia mati, dia telah lahir, mati dan bangkit untuk kita. Dan itu menjadi satu harapan bagi kita. Bahwa dialah sumber kekuatan, dialah sumber pengharapan, dan dialah sumber kehidupan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga dia katakan di sini bahwa Tuhan itu sangat baik bagi kita pada hari. Katakan Tuhan, kau sangat baik bagi saya. Katakan dalam diri kita sendiri, Tuhan sangat baik untuk saya. Sebab Tuhan itu baik dalam semua keadaan hidup kita. Kalau kita percaya, kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan dalam Yeremia 7 ayat yang ke-17, bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan diberkati. Jadi hari ini, jangan kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab semuanya datang daripada Tuhan. Dan dia katakan, akan diteguhkan di antara kamu. Berarti Tuhan itu akan menguatkan kita. Mulai kematiannya, itu satu harapan bagi kita. Di mana setiap orang yang percaya akan memiliki keselamatan yang daripada Tuhan. Dan harapan ini, suatu harapan yang pasti. Bahwa setiap orang yang percaya akan memiliki keselamatan
yang datangnya daripada Tuhan. Jadi inilah satu hal bagi kita, satu hal yang sangat penting, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, menerimanya. Setiap orang yang menanti dengan sabar, mereka akan merasakan segala berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena apa dikatakan di sini, bahwa setiap orang yang menanti penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus, kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jadi jangan kita sia-siakan hidup kita, jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Karena waktu itu sangat berarti bagi kita sebagai orang-orang percaya. Jadi mereka tetap hidup di dalam Tuhan. Mari kita tetap berserah penuh kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan itu sangat baik bagi kita. Dia tetap menyertai setiap perjalanan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apa dikatakan oleh firman Tuhan itu dalam Ibrani, bahwa dia katakan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita sebagai orang-orang yang percaya dalam kehidupan kita. Jadi itulah satu penantian yang kita mau nikmati dalam kehidupan kita, di mana Tuhan akan bersama-sama dalam setiap perjalanan hidup kita supaya tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan dikatakan di Filipi dalam ayat yang ke-8, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi setiap orang yang berserah penuh kepada Tuhan, mereka menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, mereka mempunyai kehidupan yang akan dikuatkan, ditubuhkan iman mereka, supaya kita tidak hidup di luar Kristus. Kita tidak hidup, dia katakan di sini buat hidup, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini janji Tuhan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita hidup dalam Tuhan, pasti kita akan memiliki kehidupan yang lebih baik bersama-sama dengan Tuhan. Dan dia katakan di sini bahwa kamu tidak akan bercacat bila Tuhan datang kedua kalinya. Kuncinya kita harus hidup di dalam Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan itu sentiasa ada untuk kita dalam semua keadaan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Jadi pada malam ini satu peringatan bagi kita dalam ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi Tuhan itu memperingati kita pada malam ini bahwa Tuhan itu setia dalam segala keadaan hidup kita bersama-sama dengan Dia. Dia tidak pernah membiarkan kita hidup dalam keadaan yang tidak baik, tapi Dia akan bersama-sama kita. Kuncinya kita harus percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab dia katakan bahwa Kristus itu setia dalam semua keadaan hidup kita kalau kita hidup di dalam Dia. Jadi mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Sebab yang setia adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia menunggu kita untuk hidup memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh itu mari kita tetap mengucap syukur dalam segala keadaan hidup kita, bahwa Tuhan itu sentiasa bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan dikatakan bahwa Dia akan menganugerahkan kasih karunia supaya mampu menghadapi hidup kita ini. Kita tidak akan dikoyakkan oleh zaman ini, tetapi kita tetap bersama-sama dengan Dia dalam kehidupan kita. Kuncinya kita harus tetap setia sampai akhir hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi firman Tuhan pada malam ini mengingatkan kita, mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Apapun keadaan kita, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Tetaplah hidup di dalam Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah membiarkan kita meninggalkan kita, tapi Tuhan itu tetap setia dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Jadi kita sama-sama dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi dijanji Tuhan bagi Sitio, di mana kata Tuhan berkata bahwa Dia akan berikan dia panjang umur dan Tuhan akan berikan dia keselamatan daripada Tuhan. Berarti Tuhan akan menjaga dia, memelihara dia dari kecil sampailah saat ini umurnya sudah 13 tahun. Tuhan tetap memelihara dia. Jadi kita bersyukur kalau Tuhan sudah memelihara dia pada saat ini. Jadi kita mau Rabat hari jadi, sebab dia dilihat dia mau. Satu. Selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadi dia. Tuhan memberkati. Segala
Segala pengaruh-pengaruh yang menanti dia di hadapan kami mohon Tuhan beri kekuatan untuk dia hanya berpegang dan percaya kepada Tuhan. Limpah berkat kami pohon untuk semua impiannya di masa depan dan biar dia akan dapat mencapainya. Kami sudah berdoa. Amin. Engkau Tuhan, kasih-Mu menyelamatkan. Sungguh ajaib Kau Yesus, kuasa-Mu menyembuhkan. Dalam dunia yang gelap, dalam masa mencekam, ku percaya padamu Tuhan, ku serahkan hidupku. Ku mau menyenangkan-Mu Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Dalam jalanku, dalam pikirku, dalam bicaraku, mau menyenangkan-Mu Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Dalam jalanku, dalam pikirku, dalam bicaraku,